Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pengalaman telat bayar GoPay Later ya. Apakah DC Lapangan akan datang ke rumah kita sebagai nasabah yang gagal bayar? Buat teman-teman semuanya yang sama dengan pengalaman gua gagal bayar di aplikasi GoPay Later ya, ataupun GoPay Pinjam, sama saja teman-teman semuanya, karena sama dari satu perusahaan ya teman-teman. Jadi aplikasi GoPay Later ini penyedia pinjaman juga bisa ya, yang Pay Later juga bisa teman-teman. Kalau fitur pinjam itu ada di GoPay Pinjam, dan GoPay Later ada di aplikasi GoPay Later teman-teman semua ya. Nah, bagi debitur teman-teman semuanya, kita sebagai debitur yang telat membayar cicilan di aplikasi GoPay Later, GoPay Later pastinya akan memberikan denda, membebankan denda kepada kita nasabah yang terlambat bayar. Meski sudah terdapat resiko tidak bayar Pay Later Gojek tepat waktu ya. Jadi GoPay Later itu dari Gojek ya teman-teman. Masih banyak debitur yang tidak membayar tagihan tepat waktu teman-teman. Jadi pengalaman gua di sini teman-teman semuanya menggunakan banyak layanan Pay Later dari berbagai aplikasi ya. Dan juga telat membayar tagihan, selain mendapatkan denda, pihak debt collector juga akan rutin menghubungi debitur yang telat membayar tagihan. Jadi seperti ini teman-teman semuanya. Pihak pinjol ya, pihak GoPay Later akan terus mengingatkan kita nasabah yang gagal bayar untuk segera membayar tagihan kita yang ada di GoPay Later. Sebesar apapun ya, di atas 100.000, pokoknya kalian akan ditagih oleh Pay Later GoPay teman-teman, seperti itu ya. Untuk permasalahan debt collector datang ke rumah, yaitu termasuk resiko juga teman-teman semuanya. Kalau kalian tinggal di Jabodetabek, pastinya debt collector akan datang ke rumah kalian sesuai dengan KTP yang kalian daftarkan untuk mencairkan dana GoPay Later ataupun GoPay Pinjam, seperti itu. Mendapatkan denda dan dihubungi oleh tim debt collector juga menjadi resiko yang telat gagal bayar di aplikasi GoPay Later ya. Telat bayar maksudnya. Nah, apakah jika kita memiliki pengalaman telat gagal bayar Pay Later Gojek ini? Nah, teman-teman semua, sebelum kita memutuskan untuk telat bayar GoPay Later atau bahkan sampai gagal bayar ya, ada baiknya kita mengetahui pengalaman telat bayar Pay Later Gojek dari beberapa fitur, dari beberapa debitur melalui berbagai macam platform ya teman-teman semua. Dengan demikian teman-teman semuanya ya, GoPay Later sebagai Pay Later yang menyediakan pinjaman ataupun Pay Later pastinya akan memberikan bunga dan juga denda teman-teman kepada kita ya. Jadi mereka akan menaikkan limit GoPay Later jika kita membayar dengan tepat waktu dan bayar dengan sesuai kesepakatan di awal teman-teman, seperti itu ya. Untuk GoPay Later menaikkan limit GoPay Later hingga 30 juta dengan tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan. Sedangkan untuk biaya cicilan yang dibebankan berbeda di setiap tenor ya teman-teman. Yang dipilih juga orang-orang yang tepat waktu untuk membayar cicilannya di aplikasi GoPay Later ya. Jadi bunga cicilan di aplikasi GoPay Later itu kalau 1 bulan itu 2% teman-teman semua ya. 3 bulan mulai dari 2% per bulan, 6 bulan mulai dari 2,75% per bulannya ya, 12 bulan mulai dari 2,63% per bulan, seperti itu. Untuk jatuh tempo teman-teman semua di sini, jatuh tempo penagihan GoPay Later ya, agar kita tidak telat membayar fitur GoPay Later ini ya, cicilan GoPay Later, kita perlu mengetahui jatuh temponya itu kapan teman-teman semua yang diberikan oleh GoPay Later. Yang jelas kalau GoPay Later mereka tidak seperti pinjaman online ya. Kalau pinjaman online itu jatuh temponya itu cepat kadang. Kalau GoPay Later itu cukup lama teman-teman semua ya. Jadi kalau kalian menggunakan GoPay Later pada tanggal 1 sampai 14, maka cicilan pertama akan ditagih pada tanggal 1 di bulan berikutnya teman-teman semua. Kalau kalian minjamnya di tanggal 1, berarti mereka akan nagih di tanggal 1 setelah 1 bulan ya. Seperti itu teman-teman. Misalnya kalian melakukan transaksi pertama pada tanggal 7 Januari dengan tenor 3 kali, maka pembayaran pertama akan kalian lakukan pada tanggal 1 Februari teman-teman semua, 1 bulan jatuh temponya ya. Itulah enaknya di aplikasi GoPay Later. Jadi setiap akhir bulan teman-teman semuanya, notifikasi pengingat pembayaran pasti akan masuk di aplikasi GoPay Later kita ya, setiap tanggal 1 bulan
pertama ya teman-teman semua, setelah kalian minjam di bulan lalu ya teman-teman, seperti itu. Misalnya teman-teman, kalian melakukan transaksi pertama pada tanggal 7 Januari dengan tenor 3 kali, maka pembayaran pertama akan dilakukan pada 1 Maret teman-teman semua ya. Seperti pengalaman gua di minjam di aplikasi GoPayLater seperti itu. Nah, untuk denda telat bayar GoPayLater, bagaimana jika kita telat bayar GoPayLater? Nah, jika kalian telat bayar GoPayLater ya, pihak GoPayLater mendapatkan pasti akan memberikan denda. Denda GoPayLater ini berbeda tergantung lamanya kalian membayar ya. Jadi lamanya telat membayar kalian, denda menyesuaikan teman-teman, seperti itu ya. Jika kalian telat bayar selama 1-7 hari, berapa dendanya? Nah, maka kalian akan mendapatkan denda sebesar 50.000 ya teman-teman, 1-7 hari. Jadi setiap 1 minggu sekali, kalau kalian gagal bayar, tidak membayar selama 1 minggu, maka kalian akan mendapatkan denda Rp50.000 teman-teman. Sedangkan jika kalian telat lebih dari 30 hari, maka denda akan ditambah 30.000 ya. Jadi akan bertambah menjadi 80.000 teman-teman. Jika sudah telat selama 1 minggu lebih, maka dendanya akan bertambah dari 50.000 1 minggu dendanya. Kemudian kalian telat lagi menjadi 9 hari, maka kalian akan ditambahkan 30.000 jadi 80.000 teman-teman semuanya. Seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman gua teman-teman semua ya. Nah, kalau kalian ditelepon oleh tim debt collector, itu sudah menjadi resiko tambahan yang akan kalian dapatkan teman-teman jika telat bayar GoPayLater seperti itu. Jadi ya, mereka ini sama seperti Akulaku, Kredivo teman-teman semua ya, sama semua. Jadi ya pastinya akan dihubungi DC GoPayLater teman-teman, seperti itu ya. Jadi tidak semua DC melakukan penagihan dengan cara yang sopan teman-teman. Kalian harus ingat, terkadang ada pihak DC yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak menyenangkan, dengan cara yang tegas ya, seperti itu. Untuk penagihan dengan tindak pidana kekerasan itu tidak diperbolehkan teman-teman. Apalagi mengambil barang-barang milik nasabah yang gagal bayar, itu tidak diperbolehkan ya. Untuk DC GoPayLater datang ke rumah, ya pasti mereka akan datang ke rumah dengan menurunkan tim debt collector lapangan mereka untuk mengambil dana yang sudah telat dibayar di aplikasi GoPayLater selama 76 hari ya jatuh temponya. Setelah kalian gagal bayar selama 76 hari dengan total tagihan beserta denda ya. Jadi kalau kalian minjemnya beberapa ratus ribu, ya bisa jadi 400.000 atau 500.000 tergantung dendanya ya. Kalau dendanya 1 minggu itu 50.000, 10 hari berarti 80.000. Dikalikan saja teman-teman, selama beberapa hari kalian gagal bayar, ya pastinya seperti itulah. Segitulah dendanya ya teman-teman semua ya. Yang terakhir pastinya akun GoPayLater kalian dibekukan kalau kalian tinggalnya tidak ada tim debt collector lapangan di daerah kalian ya, seperti itu teman-teman semua ya. Nah, itu dia teman-teman semuanya, resiko pengalaman gagal bayar di aplikasi GoPayLater. Semoga bermanfaat ya. Yang terakhir pastinya kalian akan slik OJK teman-teman. Itu sudah pasti, sudah masuk terdaftar di peraturan OJK. Itu dia pengalaman gagal bayar di aplikasi GoPayLater. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.